Shalom semuanya. Shalom jemaat dikasih Tuhan dalam Yesus Kristus. Dan shalom bagi jemaat yang di rumah yang menyaksikan video online ini. Selamat pagi menjelang siang. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita semua dapat diberikan kesehatan. Pada hari ini kita boleh berkumpul kembali di rumah Tuhan untuk kita dapat memuji dan menyembah namanya. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita ucapkan syukur kita atas kebaikan dan kasih setia-Nya dalam kehidupan kita. Mari sembah Dia. Dia Allah yang setia, Allah yang sanggup, Allah yang telah berjanji dan telah menepati. Terima kasih. Sebab sungguh besar setiamu Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sembah, nyatakan bersama-sama. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini dalam sungguh besar setiamu. Dari sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
ucapkan syukur kita kepadanya, karena Dia Tuhan Allah yang sanggup menepati janji-janjinya, Tuhan yang setia dan menjaga kehidupan kita. Mari ucapkan syukur kita kehadiratnya. Mari sembah, mari sembah. Kami mempunyai Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup ya Bapa, dan Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menepatinya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, pada pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali di rumah-Mu ini ya Bapa. Ini bukan suatu kebetulan, tapi ini adalah sebuah anugerah ya Bapa. Kami pada hari ini kami boleh diberikan kesehatan ya Bapa, penyertaan selalu oleh tangan kuasa-Mu ya Bapa. Berkati ibadah ini ya Bapa, dari awal hingga terakhirnya ya Bapa. Kau yang memberkati hamba-Mu nanti yang akan memberikan firman Tuhan ya Bapa, agar semuanya itu adalah
adalah yang terbaik ya Bapak, dan bagi hidup kami dapat menjadi pedoman, kami dapat menjadikan berkat bagi sesama pun ya Bapak, menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan ya Bapak dari awal hingga akhirnya, dan para jemaat pelayan ya Bapak yang hadir pada hari ini ya Bapak, Engkau tutup bungkus kami, jauhkan kami dari segala macam mara bahaya dan sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi yang siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, katakan bersama-sama amin. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Mari silakan duduk semuanya. Dengar, dia panggil nama saya. Dengar, dia panggil nama saya. Dengar, dia panggil namamu. Dengar, dia panggil nama saya. Dengar, dia panggil namamu. Dengar, dengar, dia panggil nama saya. Dengar, dia panggil namamu. Dengar, dia panggil nama saya. Juga dia panggil nama. Kami jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar, dengar dia panggil nama saya. Yes Tuhan. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Yes, amin Tuhan. Dan langit dan bumi pujilah Tuhan. Mari semua kita bangkit berdiri. Mari puji dan sembah Dia. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari semua puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari lebih semangat lagi bertepuk tangannya. Katakan bersama-sama, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji ku sembah, ku
Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. 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 Mari jemaat, kita dapat duduk kembali. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan yang terbaik, di mana semua berkat itu hanya daripada Tuhan. Sebelumnya itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk setiap penyertaan-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami. Sampai pada saat hari ini ya Bapa, Engkau masih memberkati setiap usaha dan kegiatan kami yang baik di mata-Mu. Kau yang memberkati persembahan ini ya Bapa, kiranya persembahan ini dapat berguna ya Bapa bagi rumah-Mu di gereja ini ya Bapa, bagi setiap pelayanan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Persembahan amplop berwarna biru dan berwarna kuning, saya persilakan dari sebelah kanan saya, sebelah tengah, dan sebelah kiri saya. Dan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit tak bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit tak bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Akan digenapi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak dan Ibu pada siang hari ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadikan hati kita adalah hati yang subur, agar hidup kita dapat selalu dibentuk untuk serupa dan segambar menurut perintah Allah. Sama-sama katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku
Mari semuanya bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini dalam awal. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama kita katakan bahwa kita punya Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Dan ku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari nyatakan bersama-sama pujian ini, katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Inilah satu pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang membawa hidup kami kepada kemenangan dan keberuntungan. Oleh karena itu layaklah Tuhan, Engkau yang menerima segala pujian, pengagungan, penyembahan kami, umat kepunyaan-Mu yang saat pagi hari ini memilih terbaik untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus, Engkau yang membawa kami lebih dalam lagi pagi ini untuk belajar akan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang menjamah setiap hati kami, Engkau yang melembutkan hati kami, Engkau yang menjadikan setiap kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Urapi dan kuasai hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Mari silakan duduk, jemaat Tuhan. Haleluya. Bilang sebelah kanannya, Tuhan Yesus baik. Amin. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik. Katakan shalom, jemaat Tuhan. Haleluya. Yuk, mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama, saudaraku, dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-18. Dalam perjanjian lama, 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 7 dan 8.
Di depan sudah ada, kita akan baca bersama-sama ayat ini saudaraku. Sekali lagi dibaca bersama-sama. 2 Raja-Raja 18 ayat 7 dan 8. 2, 3. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Haleluya. Saudaraku, kisah ini menceritakan seorang Raja Yehuda dari sebuah kerajaan pecahan dari Israel, kerajaan yang kecil. Namun saudaraku, dikatakan saudaraku, ada seorang raja yang bernama Hizkia, seorang yang sejak dari masa mudanya sudah memerintah atas Yehuda. Dan yang menarik saudaraku, firman Tuhan mengatakan saudaraku, dalam hidup Hizkia Tuhan menyertainya sampai kemanapun dia pergi berperang. Tuhan memberi dia kemenangan, bahkan ia memperoleh keberuntungan. Hizkia memberontak, tidak lagi mau ada di bawah penjajahan bangsa Asyur. Dia tidak lagi mau ada di bawah taklukan Raja Asyur. Bahkan dikisahkan Hizkia jugalah yang mengalahkan orang-orang Filistin, yang merebut dan memusnahkan daerah-daerah mereka, dari desa-desa sampai ke kota-kota yang paling besar. Semua ditaklukkan oleh Hizkia. Kuncinya saudaraku, karena Hizkia hidupnya disertai oleh Tuhan. Saudara, namun kalau saudara perhatikan baik-baik pada ayat yang ke-7, saudaraku, perhatikan baik-baik ayat yang ke-7. Firman Tuhan bilang apa saudaraku? Maka Tuhan menyertai dia. Perhatikan kalimat kata maka, ya, perhatikan kata maka. Maka Tuhan menyertai dia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana dikatakan, itulah sebabnya Tuhan tetap menolongnya. Saudara, kalau kita perhatikan dari kata pembuka pada ayat ke-7 ini saudaraku, maka kita bisa memahami, menunjukkan bahwa Tuhan menyertai hidup Hizkia. Itu akibat, itu adalah dampak dari sesuatu yang diperbuat, yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Hizkia. Ada yang dikerjakan, ada yang diperbuat, ada yang dilakukan oleh Hizkia, maka Tuhan menyertai dia. Saudara, hari ini saudaraku, kita mau belajar apa sih yang menjadi kunci rahasia hidup yang disertai oleh Tuhan. Ya, seperti Hizkia yang disertai hidupnya oleh Tuhan, kemanapun dia pergi, Tuhan memberi dia kemenangan, Tuhan memberi dia keberuntungan. Inilah tema kebenaran firman Tuhan hari ini. Kunci rahasia hidup yang disertai Tuhan. Ya, yang pertama saudaraku, coba kita lihat pada ayat yang ketiga saudaraku. Biar saudara dan saya mengalami seperti apa yang dialami oleh Hizkia, hidup yang disertai oleh Tuhan. Kemanapun kita pergi, Tuhan memberikan kita kemenangan dan keberuntungan. Apa yang menjadi rahasianya? Ayat yang ketiga, firman Tuhan bilang apa saudaraku? Hizkia melakukan apa saudara? Apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Hal yang pertama yang saya jumpai dalam firman Tuhan saudaraku, apa sih yang menjadi rahasia? Apa yang menjadi kunci? Kenapa Hizkia hidupnya disertai oleh Tuhan? Kemanapun dia pergi berperang, Tuhan memberi kemenangan, Tuhan menyertai dia dengan keberuntungan. Jawabannya saudaraku, karena Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, sekali lagi saudaraku, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Menarik sekali ya saudaraku, penulis kitab 2 Raja-Raja ini menyatakan bahwa Hizkia tidak hanya melakukan apa yang benar, tidak hanya sampai di situ saudaraku ya, tidak sampai di situ saja, tetapi apa yang benar di mata
Tuhan. Hal ini menjadi satu hal yang penting, saudaraku. Kenapa? Karena setiap orang punya standar, punya pengertian, punya ukuran tentang kebenaran itu secara relatif, secara subjektif. Masing-masing punya pandangan yang berbeda tentang apa yang benar, tentang apa yang salah. Dulu saudaraku, karena latar belakang kakek saya seorang petani, maka keluarga kami dididik kalau makan itu harus sampai habis. Kata orang, piringnya nggak usah dicuci lagi karena udah bersih katanya. Tapi satu kali saudaraku, waktu saya sedang bermain ke rumah teman, mamanya mengajarkan kepada kami, kalau makan itu harus disisain, jangan dibersihin kayak begini katanya. Saya bingung, mana yang benar nih? Kakek saya bilang kalau makan nasinya harus sampai bersih. Loh, ini didikannya bilangnya kalau makan jangan sampai bersih, harus disisain. Menunjukkan katanya supaya tidak kelaparan, ya, tidak kere gitu ya. Kalau makan itu masih ada sisa katanya. Saya mau bilang saudaraku, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, karena kebenaran ya relatif, tergantung dari sudut pandang masing-masing. Lalu pertanyaannya saudaraku, bagaimana cara kita untuk mengetahui mana pandangan yang benar secara kebenaran yang di mata Allah? Bagaimana kita bisa mengerti dan memahami kebenaran yang sejati? Saya mau katakan saudaraku, lihatlah, pandanglah, ikutilah apa yang benar kata firman Tuhan. Apa yang benar di mata Tuhan, itulah kebenaran sejati. Sebagai orang percaya saudaraku, kita harus melakukan apa yang benar menurut standarnya firman Tuhan, menurut ukurannya firman Tuhan. Bukan apa kata saya, bukan apa kata saudara, bukan apa kata keluarga saya, bukan apa kata keluarga kamu, tapi apa kata firman Tuhan. Ini yang seringkali saya nasihati saudaraku, kalau ada dua orang mau menikah saudaraku, saya selalu bilang saudaraku ya, ini dua keluarga mau dipersatukan. Sekian puluh tahun dibesarkan di tengah-tengah keluarga, punya kebiasaan hidup, budaya, tradisi, cara pandang yang sudah sekian puluh tahun. Lalu saudaraku mau digabungin ini. Saya mau bilang sama mereka, saya bilang saudaraku, mulai hari ini jangan benar kata kamu, jangan benar kata kamu, jangan benar menurut orang tua kamu, atau jangan benar menurut orang tua kamu, atau apa kata keluarga kamu, tapi cari, lihat, pandang apa yang benar kata firman Tuhan. Saya mau berkata hal yang sama saudaraku. Kalau hidup saudara dan hidup saya mau disertai oleh Tuhan, kemanapun kita pergi melangkah, Tuhan memberi kita kemenangan, Tuhan memberikan kita keberhasilan, Tuhan membuat kita beruntung ketika kita mau melakukan apa yang benar kata firman Tuhan. Apa yang benar menurut pandangan Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan saya mau bilang saudaraku, standarnya, ukurannya, kebenaran menurut firman Tuhan itu ternyata standarnya jauh lebih tinggi saudaraku. Ya, kenapa? Karena kebenaran manusia itu mengalami degradasi, penurunan standar, penurunan nilai-nilai. Jadi saudaraku, kalau kita mau hidup benar, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ini kita harus hidup dengan standar, dengan kualitas yang lebih tinggi. Saya mau ambil contoh saudaraku ya, seperti apa yang dinyatakan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5. Nanti saudara boleh belajar di rumah. Tuhan Yesus berkata, jika kehidupan agamamu tidak lebih benar dari kehidupan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Betul ya? Saudaraku, di dalam pernyataan-pernyataannya ada begitu banyak. Tuhan Yesus memberikan perbandingan-perbandingan. Saya ambil beberapa saja supaya saudara mengerti bahwa apa yang benar kata firman Tuhan saudaraku, itu menjadi sesuatu yang lebih tinggi ukurannya daripada standarnya dunia.
Ayat 27 dan 28 saudaraku. Dalam Matius pasal 5 dikatakan, kamu telah mendengar, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, jika seorang memandang perempuan dan mengingininya, dia sudah berzina dalam hatinya. Standarnya lebih tinggi saudaraku. Ayat 31, 32. Siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya. Itu menurut hukum Musa. Tapi aku berkata kepadamu, siapa yang menceraikan istrinya lalu menikah lagi, lalu kawin lagi, ia berbuat zina. Standarnya lebih tinggi saudaraku. Ya. Ayat 38, 39. Kamu telah mendengar, mata ganti mata, gigi ganti gigi, pukul balas pukul. Tapi aku berkata kepadamu, jika ada orang yang menampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Jangan balas dengan kejahatan. Standarnya lebih tinggi saudaraku. Ya. Ayat 43, 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya mau berkata saudaraku, ternyata untuk kita hidup melakukan apa yang benar di mata Tuhan, itu sangat berbeda standarnya dengan apa yang benar menurut kita. Karena itu saudaraku perlu kita belajar untuk melakukannya. Saya memperhatikan saudaraku satu kisah, nggak usah dibuka lah untuk mempersingkat waktunya. Di dalam 2 Tawarik pasal 6 saudaraku menceritakan tentang seorang Raja Yehuda yang bernama Uzia. Dikatakan saudaraku Raja Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Zakaria. Sehingga Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Saya memperhatikan saudaraku dalam kisah ini ketika ketika Uzia ya di bawah bimbingan seorang nabi, seorang imam Allah yang bernama Zakaria, maka Uzia hidup dalam kebenaran, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sehingga Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Saya memperhatikan saudaraku untuk kita bisa menjadi pribadi yang mengerti melakukan apa yang benar menurut standarnya Tuhan, apa yang benar di mata Tuhan. Ternyata kita perlu mentor saudaraku, perlu pembina. Saya memperhatikan saudaraku di dunia rohani ini memang terkadang aneh gitu ya. Di dunia bisnis saja saudaraku orang perlu coach. Ya, makanya sekarang ini banyak ada coaching ya. Ada mentor. Tapi justru di dalam dunia rohani orang seringkali nggak mau dibina. Maunya apa kata dirinya sendiri. Saya mau bilang saudaraku, Raja Uzia selama hidup Zakaria, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sehingga Tuhan membuatnya berhasil. Namun saudaraku dikisahkan pada ayat selanjutnya saudaraku, pada ayat yang ke-16 dalam 2 Tawarik pasal 6 itu, setelah sepeninggalannya Zakaria, Raja Uzia sudah mulai menjadi kuat, maka dikatakan ia menjadi tinggi hati sehingga melakukan hal yang merusak. Kita dapat mempelajari saudaraku bahwa musuh utama, dengar baik-baik, musuh utama untuk kita bisa belajar melakukan apa yang benar di mata Tuhan adalah kesombongan. Jadi saudaraku, kalau kita mau belajar apa yang benar, melakukan apa yang benar, kata firman Tuhan, itu dibutuhkan kerendahan hati, hati yang mau dibentuk, hati yang mau diajar, hati yang mau dinasehati. Bukan benar kata diri kita sendiri, tapi benar apa kata firman Tuhan. Yang mengerti boleh bilang amin. Ini hal yang pertama saudaraku. Sepanjang umur hidup dari Raja Hizkia saudaraku, ya, Tuhan menyertainya, membuat semua perjalanannya menjadi berhasil dan beruntung.
Kenapa? Karena firman Tuhan mencatat dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang kedua, saudaraku, yuk coba kita lihat kembali di dalam 2 Raja-Raja 18 pada ayat yang keempat. Ayat yang keempat. 2 Raja-Raja 18 ayat keempat. Dialah, ya, ini si Hizkia, ya. Dialah yang melakukan. Dialah yang menjauh bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ini orang-orang Israel memang benar-benar gitu ya. Jadi pada zaman Musa, saudaraku, waktu dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, orang-orang Israel memberontak. Orang-orang Israel bersungut-sungut. Maka Allah menghukum mereka dengan mengirimkan banyak ular, saudaraku. Ular-ular berbisa yang membinasakan mereka, saudaraku. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, saudaraku, maka mereka minta ampun sama Musa, ya, minta ampun sama Tuhan. Musa buat sebuah patung ular tembaga, saudaraku, ya. Setiap orang yang memandang patung itu, maka dia menjadi sembuh. Maksudnya apa, saudaraku? Tujuannya supaya patung itu menjadi sebuah peringatan bahwa kalau engkau melihat patung itu, sadar, jangan bersungut-sungut lagi, jangan mengeluh lagi. Malah patungnya, saudaraku, dibikin jadi berhala. Makanya sampai hari ini, kalau saudara lihat lambang apotik, toko obat, apa lambangnya? Ular tembaga di tiang lagi ngelilit-lilit. Betul? Setiap orang yang melihat ular itu menjadi sembuh, jadi berhala. Oleh karena itu, saudaraku, maka inilah yang dikerjakan oleh Hizkia. Dia membuang, ya, dia menjauhkan semua penyembahan berhala. Dia menjauhkan dirinya, dia menjauhkan bangsa Israel dari penyembahan berhala. Dia meruntuhkan, meremukkan, menghancurkan semua tugu-tugu berhala. Saudaraku, inilah yang menjadi dasar yang kedua yang saya jumpai. Apa yang menjadi dasar alasan? Apa yang menjadi kunci rahasia? Kenapa Tuhan menyertai perjalanan Hizkia? Kemanapun dia pergi, disertai oleh Tuhan. Karena Hizkia menjauhkan diri dari penyembahan berhala. Saya mau berkata hal yang sama, saudaraku, hari ini dengar baik-baik. Kalau saudara dan saya mau hidup disertai oleh Tuhan, hidupmu, perjalanan hidupmu menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, jauhi penyembahan berhala. Saudara, ini penyembahan berhala ini berkaitan dengan hal-hal yang bersifat okkultisme. Bisa pemujaan kepada hal-hal tertentu, ya. Bisa juga punya jimat, opo-opo, penglaris buat orang dagang, pemanis buat cantik selalu, pasang susuk. Apalagi? Saya mau berkata, saudaraku, hari ini dengar baik-baik. Jangan saudara berpikir, masa iya sih Pak orang Kristen masih punya jimat? Saya mau berkata, saudaraku, masih terlalu banyak orang Kristen yang mendua hati, tidak menjauhkan diri dari penyembahan berhala. Saya mau berkata hari ini, jauhkan dirimu dari penyembahan berhala, dari hal-hal yang najis seperti itu, ya. Tuhan Allah kita adalah Allah yang penjemburu. Itu akan membangkitkan murka Allah dalam hidup kita. Bahkan saya mencatat di sini juga, saudaraku, bicara penyembahan berhala itu berbicara tentang hal-hal yang duniawi, segala sesuatu yang duniawi. Kolose pasal 3 ayat yang kelima, Paulus menyatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu, saudaraku, mendatangkan murka Allah.
Saya sangat tertarik saudaraku dengan kata menjauhkan, ya. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 4 ini dikatakan Hizkia yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, menjauhkan penyembahan berhala. Saya tertarik sekali dengan kata-kata menjauhkan ini saudaraku, ya. Pernyataan yang sama yang diungkapkan oleh Paulus berulang-ulang kali supaya jemaat di Korintus menjauhkan diri dari penyembahan berhala. Memang saudaraku, di dalam strategi peperangan rohani terkadang kita harus bertahan. Bahkan Paulus juga mengajarkan terkadang kita harus menyerang, mengadakan perlawanan. Tapi saudaraku, saya mau ungkapkan satu perkara saudaraku, sebuah strategi yang jitu untuk kita bisa memenangkan peperangan rohani, khususnya menghadapi penyembahan berhala, adalah dengan menjauh. Apa? Menjauh. Ya. Menjauh. Saudara, menjauhkan diri adalah sebuah strategi yang unggul untuk kita bisa menang menghadapi penyembahan berhala. Seringkali saudaraku, yang membuat kita akhirnya terjerumus, jatuh di dalam dosa penyembahan berhala, jatuh di dalam hilang dari perkenanan Allah. Karena seringkali saudaraku, kita kompromi, kita buka celah terhadap perkara-perkara keduniawian. Ya, saya mencatat di sini saudaraku, tindakan yang seringkali membuat kita ada dalam kehancuran karena kita kompromi dan membuka celah. Kompromi-kompromi kecil akan membawa kita kepada kehancuran total, kehancuran besar. Kalau kita memperhatikan saudaraku, perkara ini saudaraku, karena itu jangan pernah kita menganggap remeh tentang perkara ini. Ya, saya berulang kali menekankan saudaraku, enggak ada yang hebat, enggak ada yang kuat. Waktu Yusuf digerayangin tante Potifar, dia enggak diam di tempat saudaraku. Juga dia tidak lari di tempat, tapi dia lari sungguhan, menjauh. Hari-hari ini saudaraku, ada begitu banyak orang yang bukan menjauh, tapi justru mendekat kepada perkara-perkara berhala ini. Saya mau bilang, ini buat bapak-bapak, nggak banyak ya, banyak anak muda ya, yang masih di FB. Kalau ada cewek cantik, ya, seksi, nge-add Facebook kamu, jangan seneng. Saya mau bilang saudaraku, itu nggak lebih. Yang pertama, nawarin judi bola. Yang kedua, minta pulsa. Yang ketiga, nawarin badan. Ini serius saudaraku. Jadi kalau ada cewek cantik, seksi, mamerin dada, mamerin paha, jangan bangga saudaraku. Itu cuma mencari keuntungan dan jangan pernah buka celah. Saya perkara-perkara demikian saudaraku, saya semprot langsung di FB saudaraku. Begitu om pernah main judi bola om, saya semprot. Lu nawarin orang kira-kira dong, lu lihat dulu profilnya tuh. Masa lu pendeta lu tawarin judi bola? Ada yang sampai belak-belakan saudaraku. Sejam om, saya sekian om, 2 jam sekian, di luar motel ya om. Ini serius saudaraku. Jangan pernah buka celah saudaraku. Kalau Anda tegas, orang segan. Kenapa wanita-wanita di luar nggak ada yang berani ganggu saya? Saya tegas tentang perkara kayak begitu. Colek-colek, apa lo colek-colek? Nggak ada kompromi-kompromi yang kayak begituan. Buat saya saudaraku, nggak ada yang hebat, nggak ada yang kuat. Ya, begitu kita buka celah, jatuh. Jauhi penyembahan berhala. Amin. Saudara, kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan Paulus, segala sesuatu yang duniawi, ini sama dengan penyembahan berhala. Artinya sumber penyembahan berhala itu bersoal keinginan. Sekali lagi ya, sumber dari penyembahan berhala itu adalah keinginan.
Maka kuncinya untuk kita menang, saudaraku, pengendalian diri menjadi kunci untuk kita menjauhkan diri dari penyembahan berhala. Jika seorang tidak bisa menguasai dirinya, maka hidupnya akan terseret oleh penyembahan berhala. Karena hatinya yang akan membawanya kepada penyembahan berhala. Oleh sebab itu ciri yang nyata, saudaraku, orang yang seperti ini, saudaraku, dia tidak akan pernah mau hidup tunduk kepada firman Tuhan. Dia pasti akan menduakan Tuhan. Dia tidak takut akan Tuhan. Karena itu, saudaraku, sekali lagi, kenapa Hizkia menjadi pribadi yang disertai oleh Tuhan? Perjalanannya kemanapun dia pergi, Tuhan berikan dia kemenangan dan keberuntungan. Karena dia menjauhkan diri dari penyembahan berhala. Bagian itulah yang saudara dan saya harus lakukan. Maka kita akan menerima kemenangan. Dan Tuhan menyertai kemanapun kita pergi. Amin. Dan yang terakhir, yuk kita kembali 2 Raja-Raja 18. Sekarang kita lihat pada ayat yang kelima dan keenam. Ia percaya, Hizkia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Hal yang ketiga yang saya jumpai dalam firman Tuhan, saudaraku, kenapa Tuhan menyertai hidup Hizkia? Kemanapun dia pergi, Tuhan berikan keberhasilan. Karena Hizkia memiliki keteguhan hati, percaya hanya kepada Tuhan. Sekali lagi ya, kuncinya yang ketiga, saudaraku, miliki keteguhan hati untuk percaya hanya kepada Tuhan. Penulis kitab dalam 2 Raja-Raja ini, saudaraku, menyatakan Hizkia percaya hanya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, sesudah dia dan sebelum dia, tidak ada yang seperti dia. Kenapa? Karena Hizkia hanya berpaut hanya kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikut Tuhan, dan berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Saudara dan saya, kalau saudara dan saya mau disertai oleh Tuhan, kemanapun perjalananmu, Tuhan akan berikan engkau keberuntungan dan keberhasilan. Jadilah pribadi yang hanya berpaut kepada Tuhan, memiliki keteguhan hati. Kemanapun kau pergi, engkau hanya percaya kepada Tuhan. Bagaimanapun musim kehidupanmu, apapun kondisi keadaanmu, tetap percaya kepada Tuhan. Teguhkan hatimu. Sekalipun engkau seperti telur di ujung tanduk, engkau tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong engkau. Maka Tuhan pasti akan menyertai perjalanan hidupmu. Ini dibuktikan, saudaraku, kalau saudara nanti baca di dalam kisah selanjutnya, dalam 2 Raja-Raja 19. Hizkia, seorang raja dengan kerajaan Yehuda yang begitu kecil, diserbu oleh Raja Sanherib dari kerajaan Asyur, saudaraku. Ya, saudara, ini Asyur pada saat itu sedang menguasai dunia. Mesir, negara yang begitu besar, pun ditaklukkan oleh Asyur. Israel utara, Samaria, sudah ditaklukkan sama Asyur. Saudaraku, tetapi dalam kondisi seperti itu, Hizkia datang kepada Allah di dalam rumah Tuhan, dan dia berdoa kepada Allah. Sekali lagi, saudaraku, hatinya hanya berpaut kepada Allah dan bukan kepada yang lain. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Ketika engkau ada dalam satu masa, ada dalam satu kondisi seperti telur di ujung tanduk, antara hidup dan mati, apakah engkau tetap hanya berpaut kepada Tuhan, atau engkau mencari kepada perkara yang lain? Firman Tuhan berkata, saudaraku, ayat yang ke-6, Hizkia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikut Tuhan, dan dia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Hatinya hanya tertuju kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Amin. Hari ini, saudaraku, biar kita boleh menjadi pribadi-pribadi seperti Hizkia.
Saya percaya penyertaan Tuhan bukan hanya bagi Hizkia, tapi bagi saudara dan saya. Kemanapun perjalanan hidup kita, Tuhan akan membuat perjalanan hidup kita menjadi perjalanan yang penuh dengan keberhasilan dan keberuntungan. Bagaimana kita bisa meraih penyertaan Tuhan itu dalam hidup kita? Yang pertama, saudaraku, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Benar bukan kata diri kita, tapi benar apa kata firman Tuhan. Yang kedua, saudaraku, jauhkan diri saudara, jauhkan diri saya, jauhkan diri kita dari penyembahan berhala. Bahkan yang ketiga, saudaraku, mari miliki keteguhan hati untuk tetap percaya, hanya percaya kepada Tuhan di masa-masa yang paling sukar dalam kehidupan kita. Tidak berpaling kepada yang lain, hanya percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saya mengundang para pelayan, kita akan sama-sama datang sama Tuhan. Kita angkat satu buah pujian. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Yuk kita bagi berdiri bersama. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di
besar, Allahku yang ajaib, penolong dalam hidupku. Haleluya. Kasih setiamu besar, hidupku. Seperti yang kau menyertai dia, demikian kau sertai hidup kami. Haleluya. 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 Kami percaya Tuhan, seperti Engkau menyertai Hizkia. Kemanapun dia pergi berperang, Tuhan memberi kemenangan, Tuhan memberi keberuntungan. Demikian Tuhan juga menyertai hidup kami. Kemanapun kami melangkah, kemanapun kami pergi, Tuhan yang memberi kami kemenangan dan keberuntungan. Sebab itu ajar kami Tuhan untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kami tahu Tuhan, ukuran standar kebenaran firman Tuhan dari seringkali dari apa yang menjadi ukuran kebenaran dalam hidup kami. Karena itu kami mau belajar Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, bukan menurut pengertian kami sendiri. Bahkan hari ini Tuhan mengajar kami untuk kami menjauhkan diri dari penyembahan-penyembahan berhala. Satu strategi yang Tuhan nyatakan buat kami untuk kami mengalahkan penyembahan berhala, menjauhkan diri menjadi sebuah cara yang efektif untuk kami memenangkan peperangan rohani kami dari penyembahan berhala. Bahkan hari ini Tuhan ajar kami untuk kami memiliki keteguhan hati, percaya hanya kepada Tuhan di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit dalam hidup kami. Ajar kami seperti Hizkia yang tetap hanya berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang kepada yang lain, hanya percaya kepada Tuhan dan mengikuti perintah-perintah firman Tuhan. Mari Roh Kudus Kau urapi dan berkati setiap kami saat ini Tuhan, yang belajar akan firman-Mu. Kami percaya Roh Tuhan yang meneguhkan hati kami untuk kami boleh menjadi pribadi yang meraih hidup seperti Hizkia, hidup yang disertai oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin. Mari silakan duduk saudaraku. Sebentar kita akan dengar pengumuman. Tuhan berkati. Terima kasih kepada hambanya, firman Tuhan yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Saya yakin dan percaya jemaat yang hadir di sini, bahkan untuk jemaat yang ada di rumah, sangat terberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Untuk waktu selanjutnya, mari kita saksikan warta pada minggu ini.
mengucapkan selamat ulang tahun bagi para jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Persilakan para hambanya. Iya, sekali lagi selamat ulang tahun buat saudara Andana Budi Christian, untuk saudara Andi Sanjaya, buat Ibu Christine, buat saudari Stella, juga buat Bapak Beni Kurniawan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita akan bagi berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari tundukkan kepala kita. Di akhir acara ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur dan bersuka cita sebab Tuhan baik, masih memberi kesempatan buat kami untuk kami beribadah kepadamu. Kami percaya jerilah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan limpahkan anugerah dan berkat-Mu, memberkati buat semua para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil pelayan pekerjaan Tuhan pada saat pagi hari ini, tidak terkecuali. Kami percaya Tuhan memberkati pelayanan kami, hidup kami. Bahkan ajar kami untuk tetap setia dalam kerendahan hati kami, terus mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan secara khusus, mari Engkau memberkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan di GBI Katarizo ini Tuhan. Mari berikan kami kesetiaan untuk kami terus berpaut kepada Tuhan di tengah-tengah masa sukar ini, untuk kami tetap hanya percaya kepada Tuhan, meneguhkan hati kami. Kami percaya janji firman-Mu, ya dan amin. Karena Tuhan berkati gereja-Mu Tuhan, GBI Katarizo. Bawa gereja ini Tuhan dalam rencana kehendak Tuhan, bahwa setiap umat-Mu boleh mengalami kedewasaan penuh di dalam Tuhan, di masa-masa penyaringan, di masa-masa pemurnian gereja ini Tuhan. Biar kami boleh menjadi pribadi yang semakin dimurnikan, semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa juga dengan penuh sukacita Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, yang Tuhan sudah tambahkan usia dalam minggu ini. Buat saudara Andana Budi Christian, buat saudara Andi Sanjaya, buat Ibu Christine, buat saudari Stella, buat Bapak Beni Kurniawan. Kami percaya Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini. Tambah usia, boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Bahkan segala kerinduan hatinya, harapannya, cita-citanya, masa depannya, Tuhan memberkati mereka, menolong mereka. Bahkan kesehatan, pemeliharaan Tuhan menyertai hidup mereka. Biar baik keadaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Kami bersatu hati umat-Mu Tuhan, memberkati bangsa kami. Biar Indonesia tetap kuat, tetap survive, tetap eksis di tengah-tengah rongrongan pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini. Biar Indonesia tidak jatuh dalam resesi ekonomi. Indonesia tetap kuat dalam perekonomiannya. Mari Tuhan Kau tolong, Kau berkati pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri, bahkan seluruh pemerintahan daerah, supaya berpunyai hikmat, kemampuan untuk menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati semua tenaga medis di rumah sakit untuk penanganan COVID-19 ini. Tuhan berkati semua aparat penegak hukum supaya menjaga stabilitas nasional dengan baik di tengah-tengah masa sukar ini. Dalam nama Yesus, biar kasih karunia Allah turun atas Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan dan hujan pertobatan terjadi Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Kau berkati rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, studi pendidikan kami, bahkan kami yang sedang mencari pekerjaan, kami yang sedang berusaha freelance, tangan Allah menyertai kami dan menolong kami. Apa yang kami usahakan, apa yang kami kerjakan dengan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan jadikan kami berhasil dan beruntung. Seperti Tuhan menyertai dan memberkati dia, demikian juga Tuhan menyertai dan memberkati hidup kami. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah, tuntunan penyertaan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha.
Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Mari katakan pujian ini bersama-sama. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Bersyukur, Kami bersyukur Bapa. Oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.